Alhamdulillah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwat iman yang harap ridho juga maghfirah dari Allah Ta'ala, kita memasuki bab terakhir dari buku yang kita kaji, yaitu tuntunan khusyuk salat karya Syekh Abu Abdillah Al-Khatib rahimahullah. Insyaallah pada tahun depan insyaallah kita kaji kitab baru. Jadi tahun baru, kitab baru ya. Iya. Insyaallah. Ini kitab yang akan kita kaji tahun depan adalah Sholatul Mu'min fi Daw'il Quran wa Sunnah. Salatnya orang yang beriman dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah, karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang pernah diterbitkan di Riyadh, Markas Ad-Da'wah wal Irsyad, wal Maktab At-Ta'awun Ad-Da'wah wal Irsyad. Kalau nggak salah ini ada Facebooknya. Dulu pernah di-share oleh saya di Facebook, di FB Risalah Press. Ini cetakan yang kedua sebenarnya. Tadi ada beberapa cetakan. Ini cetakannya cetakan yang kedua tahun 1424 sampai 2003 Masehi. Nah, itu kitab yang tahun depan. Yang hari ini adalah bagaimana faktor penghalang khusyuk. Jadi ada di sini di buku ini ada 12. Wah, lumayan 12. Tapi saya meringkas saja, mengambil yang intinya saja supaya memperpendek peringkat dari yang kita kaji. Karena kalau semuanya pasti lebih panjang, jadi sampai maghrib bisa jadi. Tapi kalau ringkas, insya Allah setengah jam juga bisa selesai. Nah, yang kemarin itu faktor pendukung khusyuk, tapi ada penghalang dari kekhusyukan juga, yaitu para ulama menyebutkan secara ringkas. Yang pertama, memalingkan pandangan dari tempat sujud. Ini dari hadis yang pertama, Muhammad bin Sirin. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u basarahu fit salati falamma nazalat hadhil ayatu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un lam yakun yujawizu basarahu maudi'a sujudihi.
adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat mengerjakan sholat, di saat beliau mendirikan sholat, dalam sholatnya, pada mulanya beliau itu mengarahkan pandangannya ke atas. Jadi beliau Rasulullah awalnya pandangannya ke atas. Namun akhirnya turun surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Maka pandangan beliau dalam mengerjakan sholat tidak lagi ke atas. Awalnya ke atas beliau itu. Namun setelah turunnya ayat ini, akhirnya beliau hanya tidak lagi melampaui tempat sujud. Maksudnya beliau hanya melihat kemana beliau akan sujud, ke tempat sujudnya. Jadi kalau berdiri itu tempat sujud, nah melihatnya ke sana. Maka salah satu hal yang dilarang adalah menoleh. Bahkan dalam beberapa fatwa ulama, menoleh bisa jadi merusak sholatnya, bahkan tidak sah sholatnya. Menoleh satu kali itu makruh, dan menoleh lebih dari satu kali batal sholatnya. Nah, itu yang pertama, saya ringkas saja. Yang kedua, salah atau lahan dalam membaca, baik yaitu lebih atau kurang. Ini dari pendapat kaul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat membenci jika ada bacaan yang keluar, baik yaitu lebih maupun kurang, ketika rusak, artinya rusak panjang pendeknya atau tidak ada idgham, maka itu beliau sangat membencinya. Tidak bisa ditolerir. Tapi Imam Syafi'i yang bisa beliau maklumi atau ditolerir adalah ketika kesalahan itu tidak sampai mengubah arti. Karena ada kata-kata kalau di Arab itu, bahasa Arab yang kadang-kadang bersinggung sama, tapi karena beda dari harokatnya, jadi beda maknanya. Tapi ada juga yang memang katanya itu hanya satu lafaz. Kalaupun salah, tidak terjadi perbedaan makna. Tapi tentunya lebih sempurna adalah kesempurnaan dalam membaca. Kesempurnaan dalam membaca ini mendukung khusyuan, dan apabila salah dalam membaca surat atau bacaan yang lainnya, maka itu merusak khusyuan sholat. Jadi yang pertama, kalau dia menoleh atau memalingkan pandangan dari tempat sujud, itu merusak khusyuan. Yang kedua, salah dalam membaca. Yang ketiga, tergesa-gesa, terlalu cepat dalam ruku dan sujud. Nah, ini juga karena kurangnya tumakninah dalam sholat, sehingga dia itu buru-buru dalam sholatnya, tidak tumakninah. Karena itulah dia ketika tidak khusyuk, dia berdosa dan telah berbuat kesalahan. Dan juga ketika tidak diam dalam sejenak sebelum turun sujud. Jadi kalau kita i'tidal
kita berdiri setelah ruku, istidal namanya, itu diisyaratkan diam sebentar. Bisa baca setelah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil'us samawati wal ard dan seterusnya, sampai nanti dia selesai baca, hanya membaca dari satu susunan lafaz, misalnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, diam sejenak baru sujud. Kebanyakan kita cuman Rabbana walakal hamdu saja, baik di imam maupun ruku sampai Rabbana walakal hamdu. Padahal ada bacaan yang nanti harus memang disunahkan bacaannya, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab ulama. Nah, ini yang kita tabu terhadap hadis-hadis, sehingga sholat itu tidak ada manfaat buat kita karena terburu-buru dalam ruku serta sujudnya, seperti burung mematuk. Nah, ini seperti ayam mematuk. Kalau makan kan ayam cepat-cepat gitu ya, kalau makan. Nah, itu salah sebenarnya. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz 2 halaman 558. Yang keempat, membebani dengan doa yang dia itu belum hafal, belum pasti, sehingga hilang khusyuknya. Karena orang Badui itu adalah ketika membaca dengan nada yang terlalu indah, sehingga dia panjang pendeknya tidak jelas, dan juga ini tentunya hilang khusyuknya. Terlalu indah sehingga pada panjang yang pendeknya tidak jelas. Nah, itu sudah lemah tawajuh atau tidak mengharapkan dirinya kepada Allah. Jadi lisan itu harusnya lebih tartil dalam berdoa. Ketika doa ini, ketika sujud boleh dengan bahasa Arab, dan juga fatwa beliau boleh dengan bahasa yang dimengerti selain bahasa Arab. Karena ini memang di sebagian ulama takutnya menjadi kalamun nas. Tapi kalamun nas yang dimaksud itu adalah mengobrol, berbicara, itu yang dilarang. Sedangkan kalau hanya berdoa menurut bahasa sendiri, itu bukan kalamun nas. Justru dia berdoa pada Allah, bukan dia mengobrol. Jadi diperbolehkan. Tapi doanya jangan sampai doanya itu qomat khamis, sehingga hilang rasa khusyuknya. Yang kelima, nah ini yang termasuk sebenarnya menjadi salah satu yang tabu. Ketika sholat fardu, ini di luar sholat Jumat ya, karena sholat fardu yang 5 kecuali sholat Jumat. Sholat fardu yang 5 ini kalau dikerjakan di jalanan itu rusak sebenarnya. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah sholat di jalanan. Dan juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan sab'atu mawatina la yajuzu fiha sholatu, 7 tempat yang padanya tidak boleh digunakan untuk mengerjakan sholat. Di antaranya adalah sholat di jalan. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana ketika 2 Desember 212 kemarin itu kan sholat Jumat di Monas di jalan, bahkan ada fatwa haram dari Nahdlatul Ulama. Ya, ini kan sudah dibahas
Bahkan waktu hari Senin kemarin di Jalan Suci itu saya memutar rekaman Ustadz Zulkarnain. Jadi Ustadz Zulkarnain dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa sholat Jumat ini tidak harus di masjid. Tidak ada keterangannya sholat Jumat di masjid. Yang ada keterangannya sholat fardu di masjid. Kalau sholat fardu ada keterangannya di masjid, ada hadisnya. Bahkan laki-laki bisa jadi wajib sholat berjamaah di masjid, sholat fardu 5 waktu. Tapi kalau sholat Jumat tidak ada keterangannya. Kata Ustaz Zulkarnain, boleh dia itu sholat di masjid, boleh di aula, boleh di musola, bahkan boleh di jalan, boleh di lapang. Karena tidak ada keterangannya. Keharusan bahwa sholat Jumat itu harus di masjid. Bahkan ini menurutnya adalah maslahah mursalah. Jadi maslahah mursalahnya ketika menyatukan umat ketika itu dan tidak mungkin di masjid. Karena itulah dalil yang pokok itu adalah yang di masjid itu sholat fardu yang 5 waktu. Ya kalau hari Jumat tidak ada sholat zuhur bagi laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Tapi sholat Jumat bukan berarti harus di masjid. Itu tidak ada kewajiban. Boleh dia itu di masjid atau di rumah, bahkan hanya berdua dengan misalnya dengan adiknya yang laki-laki, dia sebagai khatib, laki-laki sebagai khatib, dia juga adiknya laki-laki sebagai khatib, karena perempuan tidak sholat Jumat, maka di rumah boleh saja, boleh di jalan, boleh di musola, tempat juga, pernah juga pemain bola itu kan di aula sholat Jumatnya, itu boleh. Itu yang kemarin dikaji oleh Ustaz Zulkarnain. Saya putar supaya menjelaskan boleh sholat Jumat di jalan. Kata siapa? Haram atau bid'ah. Bid'ah itu kalau menjadi ada perkara baru. Sedangkan sholat Jumat ini bukan perkara baru. Sholat Jumat itu kan dari wasiat Rasulullah, dari dalil dalam Al-Quran. Bukan perkara baru. Kalau sholat Jumat itu perkara baru, maka itu boleh saja dijeniskan sebagai ibadah yang atau sebagai bid'ah. Tapi kalau itu perkara yang sudah ada nasnya dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, itu bukan bid'ah, justru lebih malah wajib sholat Jumat bagi laki-laki. Yaitu, jadi kalau yang kelima ini hanya ketika sholat fardu yang 5 waktu. Lebih disarankan dia itu dalam tempat yang memang tidak mengganggu khusyuan. Memang kadang-kadang saya di kerjaan juga kadang-kadang kan itu di musola kan lewat mobil, motor, kedengeran, ya itulah. Tapi tidak apa-apa. Hanya yang dilarang di sini sholat fardu yang 5 waktu itu ketika pas waktu di jalannya. Ya, 5 waktu ya. Nah yang keenam, adanya gambar-gambar rupaka-rupaka atau ukiran-ukiran pada pakaian atau sajadah atau tempat sholat. Karena itu lebih disarankan sajadah itu polos, jangan ada gambar, atau seperti inilah kayu, lebih bagus polos. Karena kalau ada gambar sedikit saja masjid atau gambar Ka'bah, itu takutnya ganggu. Karena ini ada dalilnya.
Ini dari hadis karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan dari Aisyah, yusolli wa alaihi khomisatun zatu alamin falamma farago qala al-hatni alamu hadihis abu biha ila abil jami wa atuni bi'at bija niyatihi. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau sholat dengan kain, tapi kainnya bergambar. Maka setelah Rasulullah sholat, maka dia berkata, gambar-gambar ini sudah membuat saya sholatnya itu lalai, tidak benar. Maka kain ini kembalikan saja kepada Abu Jaham. Abu Jaham sebelumnya memang memberikan kain ini kepada Nabi, tapi Nabi akhirnya karena tidak konsen, tidak khusyuk dalam sholatnya, akhirnya beliau menyuruh untuk kembalikan. Jadi inilah adanya gambar, ukiran atau pakaian itu ketika di tempat sholat atau dalam sajadah sendiri itu merusak kekhusyuan. Ketujuh, sholat dalam menahan rasa kebelet, baik dia itu buang air atau buang angin. Sebagaimana dalam hadis, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an yusolli ar-rajulu wa huwa hakinun, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan menahan kebelet buang air. Jadi dilarang. Dari hadis Abu Umamah ini yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya, dilarang seseorang ketika sholat, ketika kebelet misalnya, ketika kebelet ini ya, bukan dia itu ketika sakit sedikit, tapi kalau kebelet ingin segera keluar gas atau keluar buang air, maka ini sangat dilarang, makruh bahkan sholat dalam keadaan seperti itu. Maka inilah yang merusak kekhusyuan. Maka lebih dianjurkan membatalkan sholatnya, kemudian dia berwudu lagi, kemudian dia mengulang lagi sholatnya. Itu yang dianjurkan. Ya. Yang kedelapan, sholat ketika makanan sudah disajikan. Jadi menurut para fuqaha ini bagaimana dalam suatu hadis bahwa ketika makan itu sudah disajikan, sudah dihidangkan, maka beliau berkata, makanlah terlebih dahulu. Ini kejadiannya sebelum sholat isya. Ketika azan, makanan sudah disajikan, maka beliau berkata, makan saja dulu. Kenapa? Karena takutnya mengurangi kekhusyuan. Ini yang dibenarkan oleh para fuqaha. Karena itulah ketika makan sudah disajikan, lebih baik makan dulu, barulah dia setelah makan dia bersama keluarganya mengajak keluarganya ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kesembilan, nah ini melakukan hal-hal yang tidak perlu, seperti dia itu mengelus-elus jenggot. Jadi dalam sholat dia itu sambil sholat mengelus-elus jenggot, nah itu tidak perlu ya. Atau membetulkan pakaian. Nah ini kadang-kadang suka terjadi. Jadi ketika sebelum sholat dia itu pakaiannya lusuh, belum dikancing. Pas sholat
Allahu Akbar, terus dibenarkan kancingannya, gitu. Nah ini sangat tidak boleh sebenarnya, merusak kehusuan. Jangan sampai dilakukan. Justru dia sebelum sholat bereskan dulu apa-apa yang perlu untuk dibereskan. Seperti misalnya baju belum dikancing, kancingkan dulu. Jangan dia bertakbir dulu. Ini mah takbir duluan, kemudian dia dekap, kemudian dia menyelesaikan kancingannya. Nah ini merusak kehusuan. Nah ini sangat dicela oleh beliau. Dan juga seperti misalnya menggendong orang yang atau membawa beban yang berat, menggendong beban yang berat, atau misalnya ketika anak itu dibawa ke masjid tapi belum tahu seluk-beluk agama. Kalau sudah tahu itu tidak apa-apa, dia dibawa ke masjid. Tapi kalau dia itu belum tahu seluk-beluk agama, dibawa ke masjid kemudian sholat, kita sholat, dia dibawa ke masjid, dia kan bukan buat sholat, malah dia lari-lari disap-sap, atau dia lari-lari sampai mengganggu orang yang sholat, maka itu tidak dianjurkan. Bahkan tidak boleh bawa anak kecil yang belum mengetahui seluk-beluk agama ini dalam sholat. 10. Berdiri tapi tidak disyariatkan dalam Islam atau dalam sunnah. Di sini yang dimaksud adalah berdirinya berkacak pinggang. Jadi berdiri dia itu sholat, ini Allahu Akbar, ini. Nah, Allahu Akbar ini. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh dia itu berdiri dengan cara seperti itu. Karena ini sangat dicela oleh Syekh Al-Fatih. Karena itu merusak khusyuk dan orang lain. Ini mana ini yang sholat lagi? Jadi sangat mengganggu orang lain dalam menerjemahkan atau dalam bacaan dalam yang sholat itu, dalam mikir. Jadi dia itu pikirannya kan dia sedang menerjemahkan apa yang dia baca, tapi melihat orang yang berkacak pinggang dia tidak khusyuk. Karena itu tidak boleh berdiri dengan cara seperti ini dalam sholat. Itu kadang-kadang kalau orang yang tidak tahu suka ada, bahkan ada yang bolong sebelah sininya. Nah itu sangat merusak kehusuan sebenarnya. Karena itu harusnya dia ganti bajunya dengan yang melebihi dari ini supaya tidak bolong, tidak kelihatan. Yang ke-11, lebih sibuk dengan rasa lalai. Ini yang dimaksud meninggalkan rasa waro. Yang dimaksud adalah dia itu karena biasa di luar sholatnya itu dengan haram dan syubhat, maka dia sholatnya karena sibuk dengan pekerjaannya, tapi pekerjaannya yang haram dan syubhat, sehingga dia tidak konsen, tidak khusyuk, tidak konsentrasi dalam sholatnya. Maka ini sangat merusak sholatnya, sebagaimana yang dikatakan dalam Hilyatul Aulia. Dan juga nak al-awlamu al-aqwal wal afiyah. Yang ke-12 adalah Abu Nuaim meriwayatkan dalam Al-Hiliyah bahwa jangan sampai berdebat, tinggalkanlah berbantah-bantahan yang tidak perlu. Karena ini ketika dia itu sering berbantah-bantahan kemudian terbawa dalam sholat sehingga tidak konsentrasi dalam sholatnya, maka ini merusak khusyuan. Sehingga Abu Nuaim dalam Al-Hiliyah pernah berkata, pernah
dari Al-Auza'i pernah berkirim surat kepada Hakam, dikirim suratnya kepada Hakam Ghailan Al-Qaisi sebagai berikut: tinggalkanlah oleh kamu berdebat, berbantah-bantahan, sebab itu merusak hati dan menimbulkan dendam, mengeraskan hati, dan juga hilang rasa warok. Karena itulah kau harus mencontoh orang-orang, harus mencontoh as-salaf yang salih sebelummu. Ketika beliau diberi waktu, beliau dimanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tidak untuk berdebat, tidak untuk berbantah-bantahan. Karena kalau sampai merusak konsentrasi, maka sampai air mata, sampai menangis, maka itu karena berdebat itu merusak khusyuk. Karena merusak kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Bukan dia itu sibuk takarrub kepada Allah, malah sibuk berdebat untuk sesuatu yang tidak penting. Karena itulah berdebat ini sangat dicela. Karena salah satu ciri hari kiamat yang maha dahsyat itu adalah banyaknya perdebatan, banyaknya perselisihan, dan dia meninggalkan ilmu dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, luar biasa ini. Jadi jangan kebiasaan berdebat. Kalaupun misalnya ada yang awam atau dia itu tidak tahu seluk-beluknya, ya dengan cara yang baik, jangan sampai berdebat. Dengan cara yang baik, kemudian diskusi dengan hikmah. Karena Allah selalu memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada yang dekat kepadanya, yang takarrub kepadanya. Selesai kitab ini, Hilyatul Aulia, juz 6, halaman 111. Beliau memberikan penutup, semoga kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Di sini ada rangkuman-rangkuman, tapi kita sudah kaji. Maka beliau berkata dalam penutup, walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sampai selesainya amal soleh ini, yaitu mengkaji kitab ini, mengkaji buku ini. Alhamdulillah pada hari ini kita selesai. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan buku tentang susunan usul sholat yang kita kaji selama Selasa pekan kedua atau di pekan yang ke-4 tentang sholat. Insya Allah tahun depan kita di bab fikih kita membahas kitab kajian lengkap tentang sholat karya Syekh Said bin Ali bin Rauf Al-Qahtani. Barusan yang tadi judulnya itu Salatul Mu'min fi Dawil Quran was Sunnah. Itu yang akan kita kaji. Insya Allah besok kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah ayat, kalau bisa ya 5 sampai selesai ya, ayat ke-7, karena itu cuma 3 ayat, dan insya Allah pendek-pendek tafsir daya tulisan. Semoga saja lebih cepat selesai juga tafsir surah Al-Fatihah, supaya kita bisa mengerti dari apa yang sering kita baca. Karena itulah yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sangat penting, karena sholat yang menjadi tolak ukur diterimanya amal. Ketika sholat itu baik, maka amal-amal yang lain pasti baik. Tapi ketika sholat itu jelek, maka amal-amal yang lain pasti
jelek. Karena itulah sholat ukur diterimanya amal-amal. Itu saja, kita lanjutkan besok. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kepada pihak yang telah mendukung kajian tentang susunan usul sholat. Insyaallah kita lebih bisa menguatkan dan juga bisa lebih baik dalam kajian dan juga bisa menutup dari kekurangan-kekurangan selama kajian, bisa lebih baik sehingga bisa memberikan rahmat, kasih sayang dan juga pencerahan terhadap umat. Akan pentingnya syariat fikih dalam Islam. Kita lanjutkan hari esok. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.